Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal nyobain Spring Framework untuk yang Spring Data JPA. Kita mau coba gimana sih caranya kita supaya bisa joining gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita di tutorial-tutorial itu kan biasanya satu repository berarti satu entity gitu kan. Gimana kalau kita pengen ngejoining dua table nih? Saya ada contohnya sih di sini. Kita pakai data grid. Di sini ada customer, lalu juga ada transaction. Ini kan udah beda entity kan, ini entity customer nantinya kita bikin. Lalu di sini ada entity namanya transaction. Gimana caranya dua entity ini kita gabung jadi satu, pakai joining gitu. Pakai join. Nah, kita bikin aja dulu di sini package-nya. Kita pakai Java new selen dan application. Oke, kita bikin dulu Spring Boot-nya. Kalau ini belum loading, kenapa ya? Oke, Spring Boot application. Coba bikin mainnya. Lalu kita Spring application run application class argument. Oke, kayak gini. Lalu kita bikin entity-nya dulu di sini. Kita bikin di dalam folder atau package ya. Kita bikin dulu package-nya namanya domain.dao. Lalu ini kita bikin lagi kelasnya, namanya entity-nya adalah customer. Oke. Kita pakai annotation entity sini. Lalu kita kasih field-fieldnya. Ini ada ID, apa nih, long ya. Lalu ada, bentar saya lihat dulu di sini. Ada customer name sama phone number. Oke. Customer name string, phone number. Oke. Lalu ini karena kita pakai Lombok, saya pakai Lombok nih ya. Jadi ada yang saya tambahin di sini itu ada Spring Data JPA-nya, lalu juga ada webnya, lalu ada ada driver Postgre, lalu ada Lombok. Udah itu aja sih. Karena kita pakai Lombok, kita langsung aja di sini pakai data, biar dia auto bikin getter setter. Oke. Ada ID, customer name, phone number. Udah sama sih seharusnya. Oke. Di sini lalu kita bikin yang kedua. Yang kedua adalah transaction. Kita bikin annotationnya entity. Lalu kita bikin dia sebagai data pakai Lombok. Lalu ada ID, long ID. Lalu ada apa di sini, ada transaction.
customer ID, long customer ID. Lalu yang ketiga ada amount. Ini pakai integer aja atau long lah ya. Amount. Lalu ada product. Adalah string. Oke. Seperti ini. Lalu kita bikin repository. Kita bikin repository transaction repository. Ini saya notasi repository gitu ya. Repository Java. Kita extend, jangan lupa ini adalah sebuah interface. Kita extend ke JPA repository. Lalu entity-nya kita pakai yang transaction aja. Ini lalu primary key-nya adalah long. Cukup begini aja. Lalu kita bikin controllernya. Yaudah kita langsung ke controller aja ya. Controller transaction controller. Itu ya. Kita bikin di sini sebagai REST controller. Lalu kita coba bikin di sini get mapping transaction. Kita bikin dia void dulu. Void get all transaction. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Sekarang kita mau nyoba supaya dari repository ini kita coba ya query. Saya bikin query di sini, udah bikin query. Nah, kayak gini. Kalau saya coba jalanin. Oke, nih coba saya ganti dulu ya. Kita pengen select itu adalah s.id. Lalu ada S itu transaction ya, transaction titik amount-nya. Lalu ada transaction titik product. Lalu ada apa lagi? Customer titik customer name. Oke. Ini customer phone number. Kalau coba saya jalanin apa ini? Customer phone number. Oke, salah ya. Harusnya phone number aja. Oke, jadi kayak gini ya. ID, amount, product, customer name, sama phone number. Kita pengen kayak gini gitu. Berarti kalau kita pengen bikin kayak gini, berarti kita nggak boleh ya bikinnya di entity. Karena entity ini ya berhubungannya ke satu ini gitu, satu table atau satu entity yang berarti satu table gitu. Maka kita bikin DTO, data transfer object. Itu standar ya. Jadi biasanya yang dibalikin dari controller atau dari service, mungkin dari service juga, itu udah bukan DAO lagi atau bukan entity, tapi yang dibalikin biasanya adalah DTO gitu. Saya bikin di sini, taruh saya bikin dulu package-nya.
new package gitu ya, DTO. Oke, kayak gini. Lalu kita bikin yang namanya DTO transaction data, bisa juga DTO, kita pakai DTO aja. Oke, kayak gini. Ini kita nggak perlu anotasi entity lagi, kita pakai anotasi data aja biar dia bisa getter setter punyanya Lombok. Nah, ini apa aja? Berarti kan tinggal kita samain aja ya, ID gitu ya tadi, ID, lalu juga ada private long amount, lalu ada product, private string product, lalu ada customer name, private string customer name, lalu ada juga private string apa ini, phone number. Oke, kayak gini. Kita juga pakai al, yang Lombok juga, al argumen konstruktor, biar kita konstruk ini, biar kita nggak perlu manual lagi di konstruk. Kita juga bikin yang no argumennya. Oke, kayak gini. Sip. Nah, sekarang kita perlu bikin lagi di sini di transactionnya. Apa yang kita bikin? Yang pertama, kita apa yang mau dibalikin nih? List ya harusnya ya. List of transaction DTO kayak gini. Lalu method namanya adalah getAll transaction. Kayak gini. Cukup kayak gini ya. Kayak gini teman-teman. Lalu kita pakai anotasi query. Kayak gini. Lalu kayak gini. Kita kasih value mungkin nih. Kayak gini. Lalu di sini kita jalanin pakai JPA query. Jadi ini enggak native query gitu ya, tapi ini JPA query. Nah, kita tinggal select aja nih, select. Lalu kita bikin di sini new ya ke sini ya, arahin ke DTO-nya di sini. DTO kita ada di mana? .com titik salren titik learn di sini. Lalu ke domain titik DTO titik apa? Transaction DTO. Nah, kayak gini. Ini. Lalu apa yang kita isi di sini? Ini kan berarti kita ngekonstruk kan nih tuh di sini. Membuat data baru, new. Nah, berarti kita bikin objek ya. Apa aja di sini? Berarti tinggal kita lihat di sini ada apa aja. ID, amount, product, customer name. Oke. Kita skip dulu dah ini ya. Langsung aja from-nya. From di sini from transaction, karena ininya JPA query, jadi kita langsung panggil ke entity-nya. Apa entity-nya? Adalah transaction, huruf T-nya besar. Transaction kayak gini ya. Transaction S sebagai S. Lalu kita inner join. Di sini kita inner join customer. C. On. C titik ID sama dengan, nah berarti kan C titik ID sama dengan S titik apa? Kalau dilihat S itu kan transaction ya, cek di transaction. Nah, ini customer ID. Yang kita panggil bukan nama kolomnya ya, tapi nama
propertinya, yaitu customer ID. Kayak gini. Enggak pakai underscore, tapi dia kayak gini. Karena kita bikinnya kayak gini. Oke, kayak gitu. Lalu apa yang kita select di sini? Kita construct aja di sini. Apa aja di sini? Ada ID. Nah, berarti kan kita panggil aja di sini s.id, lalu juga ada lagi ada amount, s.amount, lalu ada product, s.product, lalu ada customer name. Nah, ini punyanya customer ya, c.customer name. Lalu yang terakhir ada phone number, c.phone number, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini ada select new. Nah, berarti kita bikin objek baru. Nah, jadi nanti kayak gini nih, masuk ke sini DTO ini. Ini kan DTO kan, masuknya ke sini, gitu. Dan ini adalah konstruktornya. Kalau misalnya beda gimana konstruktornya? Kita cuma pengen 3 nih, nggak mau semuanya. Ya kita bikin aja di sini konstruktor barunya, kayak gitu. Kayak misalnya transaction DTO gitu. Kita pengennya cuma amount sama produk gitu. Kayak gini. Nah, berarti kita ini string ya. Berarti kita di sini cuma masukin 2 aja di sini. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya hapus lagi. Kayak kita pengen pakai semuanya. Oke, kayak gini. Karena kita nggak pakai service, harusnya pakai service ya. Kita coba pakai yang langsung ke controller dari repository. Kita auto write aja. Langsung binnya kita private transaction repository. Kita pakai repository kayak gitu. Nah, lalu kita di sini kita pakai response entity. Tipenya adalah kita pakai tipe list. Transaction DTO. Kayak gitu teman-teman. Kalau ini belum di kayak gitu. Ini juga belum. Import plus. Kayak gitu. Langsung kita balikin aja di sini. New atau respond entity titik oke. Nah, bodinya apa di sini? Bodinya adalah repository titik get all transaction. Kayak gitu teman-teman. Oke. Ini ada merah, kenapa merah? Oke, nggak ada. Kita belum setup, lupa. Kita coba setup dulu ya di sini application.properties. Application.properties. Kayak gitu. Di sini kita setting JPA-nya. Oke, kita setting ada spring data source titik URL, kita pakai JDBC, lalu PostgreSQL, lalu ke sini localhost 5432, lalu DB-nya apa ya? DB-nya adalah learn. Oke, learn. Lalu spring.dataSource username,
adalah Postgre, spring.kita-source.password Postgres kayak gitu teman. Ini kita close aja, close. Kita coba jalanin application property-nya, aplikasinya kita coba jalanin, running langsung dari sini, enter J aja. Kayak gitu. Kita tunggu aja lama. 3, 2, 1. Logo lama. Oke, nge-build. Ini ya, new Celeran learn domain DTO transaction DTO. Ini kita kayak ngebikin baru itu new object from transaction inner join on ID calls to as customer ID. Oke, di sini katanya udah jalan harusnya. Starting 80. Oke, coba ya. Kita coba add request. Nih, kenapa ini ya? Oke, di sini HTTP. Kalau host 60. Tadi apa URL-nya? Ini ya, transaction. Send. Oke, dapat ya datanya. ID, amount, product, customer name, phone number. Kayak gitu teman-teman. Jadi pertama kita bikin dulu DTO-nya, DAO-nya di sini. Lalu ini penting ya. Ini sebenarnya bukan termasuk dari tutorial di sini, tapi kita fokus ke DTO-nya. Ini yang pengen kita keluarin, yaitu kayak gini. Ini kan joining ya, dua entity ini, customer dan juga ada transaction-nya. Nah, ini di-generate-nya di mana? Di repository sini. Pakai query yang ini. Select new, apa yang kita pengen bikin, lalu juga ini constructor-nya. Panggil constructor-nya, lalu dari mana? Dari entity transaction, lalu kita join dengan customer. Dibalikinnya sebagai list. Kalau kita jalanin sekarang, jalanin lagi kayak gini ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Makasih semua.